Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi hari ini. Materi hari ini yaitu tema 2, subtema 2, materi PPKN, keberagaman karakteristik atau sifat individu. Sebelum kita lanjut materinya, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu memahami sifat keberagaman individu di lingkungan sekitar. Nah, keberagaman yang dimaksud adalah bahwa manusia itu memiliki perbedaan. Ya, manusia diciptakan oleh Allah itu mempunyai beragam sekali sifat, watak, dan karakternya masing-masing. Perbedaan pada manusia merupakan sifat yang wajar karena manusia adalah makhluk sosial atau makhluk individu yang memiliki ciri-ciri khas tersendiri dan bisa kita lihat dalam bentuk perbedaan fisik, hobi, sifat watak, dan lain-lain. Setiap individu mempunyai karakteristik bawaan dan karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Apa saja? Karakteristik bawaan itu adalah karakteristik yang dibawa sejak lahir, misal dari orang tua atau keturunan dari orang tua. Kemudian karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan itu adalah karakter yang dibentuk dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, dan lingkungan sekolah. Keberagaman sifat di lingkungan keluarga. Dalam sebuah keluarga atau satu keluarga itu kan memiliki beragam sifat yang sama atau berbeda satu sama lain. Misalnya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Misalnya ayah memiliki sifat yang tegas dan baik. Kemudian ibu memiliki sifat yang lembut, penyayang, dan baik. Kemudian kakak mempunyai sifat yang rajin dan pemberani. Kemudian adik mempunyai sifat yang lucu dan pintar. Kira-kira dari keberagaman sifat di keluarga itu tadi sama atau tidak ya? Iya, tidak sama. Tapi mereka sama-sama mempunyai sifat yang baik. Kemudian keberagaman sifat teman. Setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap toleransi untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan sikap toleransi akan membuat proses pembelajaran menjadi tertib dan saling rukun terhadap teman kita. Misalnya, Edo mempunyai sifat yang rajin dan penyayang, dan Dayu memiliki sifat pintar dan penyabar. Dari kedua sifat Edo dan Dayu, walaupun mereka keduanya memiliki sifat yang berbeda, tetapi mereka tetap saling menghargai dan berteman ya. Kita tidak boleh membedakan pertemanan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya karena beda sikap atau sifat atau watak kita. Kita tetap harus saling menjaga kerukunan antar teman dan sesama. Selanjutnya yaitu keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan kita. Dan setiap tetangga memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang dermawan, ada yang suka menolong ya. Tentunya banyak sekali macam-macam sifatnya. Tetangga merupakan salah satu saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Oleh karena itu Allah menganjurkan kita bersikap baik pada tetangga ya. Jangan saling tidak akur sama tetangga, tapi kita harus bersikap baik dan saling menghargai antar tetangga. Selanjutnya yaitu keberagaman sifat individu. Itu ada dua jenis. Yang pertama sifat negatif, yaitu sifat yang harus kita hindari dan harus kita jauhi. Dan kita tidak boleh kerjakan karena merupakan sifat buruk ya. Tidak boleh ditiru. Contohnya pembohong, boros, tidak jujur, pelit, malas, penakut, dan lain-lain. Itu harus kita hindari dan tidak boleh dicontoh ya.
Kemudian yang kedua, sifat positif. Sifat positif yang harus kita kerjakan atau kita contoh, misalnya jujur, dermawan, kemudian eh, tidak sombong, tidak boros, pemberani, rajin, penyayang, disiplin, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nah, keragaman sifat individu tadi untuk memunculkan karakter baik atau sifat dalam diri kita, kita harus apa? Ya, kita harus selalu bersikap baik pada siapapun, baik pada teman, kemudian keluarga, kemudian kepada saudara kita, ya. Kita harus tetap bersikap baik, tidak boleh eh, membeda-bedakan antara sikap yang satu dan sikap yang lainnya. Pada keluarga, kemudian lingkungan masyarakat juga harus kita bersikap baik, karena bersikap baik itu akan mendapatkan positif bagi kita, ya. Dengan kita membiasakan bersikap baik akan memunculkan sifat atau karakter baik dalam diri kita, ya. Contoh sikap baik, misalnya ayah memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Ini contoh sikap baik. Sifat ayah bagaimana ya? Iya, sifat ayah adalah penyayang, penyayang terhadap hewan atau hewan peliharaannya. Yang kedua, Dayu membantu temannya yang jatuh dari sepeda. Itu juga termasuk sikap baik. Sifatnya bagaimana? Dayu adalah seorang penolong antar sesama. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu membiasakan sikap atau sifat baik pada diri kita akan membentuk sifat atau karakter yang baik pula dalam diri kita. Sifat baik bisa terjadi pada lingkungan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar di masyarakat, ya. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Bu Emma mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.